وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال أيضا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العلي العظيم. Hadirin mukarramin, hadirin para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita masyarakat Indonesia melihat dan menyaksikan pertentangan, kesalahpahaman atau perseteruan antara dua institusi pemerintah. Bahkan perseteruan, pertentangan tidak hanya melibatkan institusi, sudah pada akhirnya mengarah kepada melibatkan emosi individual yang hampir saja tak terkendali. Hal yang semacam ini, hadirin dan para jamaah, seharusnya memang bagi kita masyarakat Indonesia memandang tidak perlu terjadi ketika para pihak yang berkepentingan dalam hal ini mengerti dan bisa memahami segala sesuatu secara bijak, secara arif dan bijaksana. Karena itu hadirin para jamaah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan topik khutbah dalam waktu yang singkat tentang bagaimana cara hidup bijak dengan hanya kita melakukan senyum terhadap banyak orang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali Al-Amin sebagai gelar baginda Rasulullah SAW, yang artinya dipercaya, sangat dipercaya, jujur, sangat jujur. Beliau juga di dalam sejarah diberikan gelar Al-Bassam, alif lam ba sin alif mim, Al-Bassam. Gelar Al-Bassam disematkan oleh banyak sejarawan, misalnya Philip Kahiti dalam History of the Arab, bahwa baginda Rasul bergelar kecuali Al-Amin juga sekaligus Al-Bassam. Al-Amin Al-Bassam, orang yang dipercaya dan orang yang senantiasa dan selalu tersenyum cerah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta historis sejarah memberikan gambaran kepada kita bahwa memang layak baginda Rasul digelari dengan Al-Bassam, atau orang yang selalu tersenyum. Ketika baginda Rasul dan para sahabat satu ketika memutuskan untuk hijrah ke Taif dengan harapan bahwa ada perbaikan situasi ketika hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Harapan disambut dengan gembira, harapan disambut dengan lapang dada. Tetapi ternyata baginda Rasul dan para sahabat ketika sampai di Taif diperlakukan dengan tindakan kekerasan, tindakan yang anarkis. Bahkan di dalam sejarah disebut beliau sampai terluka dan pada bagian organ tubuh tertentu mengeluarkan atau mengalirkan darah. Dalam situasi yang seperti ini,
Malaikat Jibril melihat dan menyaksikan betapa perlakuan orang-orang Taif tidak manusiawi. Betapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Taif begitu keras, begitu kuat. Lalu malaikat Israel menawarkan kepada baginda Rasul. Beliau menyatakan, wahai kekasih Allah, apakah mungkin gunung yang ada di Taif ini aku balikkan, aku hempaskan untuk memusnahkan orang-orang Taif yang melukaimu, yang melakukan tindakan keburukan terhadapmu? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Beliau tidak menyambut ajakan itu, tetapi beliau membalasnya ajakan itu dengan senyum, dengan basa, dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak. Beliau tetap gembira, beliau tetap tersenyum, beliau tetap ceria, kendati pun berhadapan dengan situasi yang begitu rupa. Ini menunjukkan bahwa beliau memang orang yang selalu tersenyum dalam setiap situasi dan kondisi. Lalu fakta historis yang kedua banyak diceritakan. Pada saat beliau juga ingin melaksanakan salat berjamaah dengan para sahabat, betapa ada seorang kafir Quraisy yang selalu menyakiti beliau. Melewati orang kafir Quraisy ini, selalu orang kafir Quraisy ini melemparkan benda-benda yang menjijikan, benda-benda yang kotor, sehingga pada akhirnya mengotori bagian atau badan Rasulullah SAW. Apa beliau kemudian emosional? Apa beliau kemudian marah dengan situasi yang semacam ini? Tidak. Sehingga pada satu ketika beliau lewat di tempat yang sama dan ternyata gangguan itu tidak terjadi. Beliau bertanya kepada orang lain dan ternyata orang yang biasa mengganggu itu sedang tidak sehat dan sakit. Setelah salat, beliau menyembuhnya. Orang yang pernah menyakitinya, orang yang pernah berbuat jahat, berbuat yang tidak baik terhadapnya, dijenguknya untuk kemudian mendoakannya supaya disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa gambaran yang semacam ini hadirin dan para jamaah. Beliau adalah orang yang hidup sangat bijak, orang yang selalu tersenyum dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut dengan al-basar. Selalu tersenyum, selalu ceria, selalu menampilkan sikap yang ramah dan sebagainya dan sebagainya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, basar beda dengan tersenyum seperti biasa. Karena itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum air mukamu itu terhadap saudaramu adalah merupakan bagian daripada sedekah. Senyum biasa yang biasa orang melakukannya adalah senyum yang hanya muncul di bibir, dan senyum itu bisa dibuat, senyum itu bisa diada-adakan, tetapi boleh jadi bibirnya tersenyum, hatinya tidak menanggapinya dengan baik dan tidak lapang dengan situasi semacam itu. Tetapi basar bukan tersenyum hanya sekedar di bibir, hanya dibuat bergeser ke kiri dan ke kanan, tidak sekedar tersenyum semacam itu, tetapi basar sumbernya adalah kebersihan hati, basar sumbernya adalah kesucian jiwa, sehingga senyum yang muncul itu tidak hanya sekedar sampai di bibir, tetapi senyum yang muncul itu bersinar di wajah seorang Rasul. Senyum yang muncul itu adalah senyum yang berseri-seri pada seluruh bagian wajah baginda Rasulullah SAW. Kendati pun bibirnya tidak tersenyum, tetapi orang ketika berhadapan dengan yang bersangkutan dengan baginda Rasul, orang merasa bahwa mukanya sangat berseri-seri, mukanya tersenyum secara keseluruhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang datang kepada baginda Rasul, tidak ada satu orang pun yang berbicara kepada baginda Rasul, tidak ada satu orang pun yang bertemu dengan baginda Rasul merasa terganggu, merasa dihinakan, merasa direndahkan. Bahkan orang yang berhadapan dengan baginda Rasul merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram, merasa ingin terus dekat dan tidak ingin berpisah dengan baginda Rasul. Itulah sebabnya
Mengapa banyak orang begitu kangen, begitu ingin dekat, begitu ingin banyak melakukan curhat hati terhadap baginda Rasul? Karena baginda Rasul orang yang selalu tersenyum, tidak hanya sekedar di bibir, tetapi juga di muka secara keseluruhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, barangkali kita sering bertemu dengan orang-orang yang kalau kita bertemu, dia tidak tersenyum. Tetapi kita merasa nyaman dekat dengan dia, merasa adem, merasa tenteram. Kita ingin berbicara banyak tentang banyak hal yang kita alami, karena kita merasa bahwa air mukanya jernih, wajahnya berseri-seri, menunjukkan ketenteraman yang ada pada dirinya dan diberikan kepada kita. Inilah hadirin para jamaah yang disebut dalam bahasa sekarang aura. Aura itu adalah basar. Aura itu adalah sesuatu yang muncul pada wajah seseorang, dan itu bersumber dari kebersihan hati, bersumber dari kebersihan jiwa. Jadi ketika seseorang tidak punya kebersihan hati, tidak punya kebersihan jiwa, berhadapan dengan seseorang, maka aura yang jernih itu tidak pernah akan muncul. Kecuali kebersihan hati dan jiwa hadirin dan para jamaah, basam yang terjadi pada Rasul adalah karena baginda Rasul ketika berhadapan dengan seseorang, kawan maupun lawan, yang dilihat adalah kebaikan seseorang. Dia mengesampingkan keburukan seseorang. Yang selalu dilihat pada seseorang itu adalah kebaikannya. Dia kesampingkan keburukan. Ketika berhadapan dengan orang, yang dilihat adalah keunggulannya, bukan kelemahan seseorang. Yang dilihat adalah kelebihannya, bukan kekurangan. Sehingga ketika baginda Rasul berhadapan dengan setiap sahabat, bahkan musuh sekalipun, yang dilihat adalah kelebihan musuh itu, bukan kekurangannya. Kenapa kelebihan musuh? Karena satu ketika begitu dia masuk Islam, maka dia akan memberikan peran besar terhadap perkembangan Islam berikutnya. Itulah kelebihan musuh. Sahabat yang berhadapan dengan beliau juga, beliau lihat kelebihannya, tidak dilihat kekurangannya. Maka setiap orang yang dihadapinya pasti akan mendapatkan posisi yang sangat bijak dan sangat layak di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuncinya ada dua. Yang pertama adalah kebersihan hati dan jiwa. Yang kedua adalah selalu melihat kelebihan orang lain, bukan kekurangannya. Selalu melihat keunggulan orang lain, bukan kelemahannya. Selalu melihat kebaikan orang lain, bukan keburukannya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang tua misalnya, kita menghadapi anak-anak yang dengan sifat kekanak-kanakannya kadang-kadang nakal, kadang-kadang tidak etis, kadang-kadang begitu lupa. Tetapi ketika orang tua melihat kebaikan yang ada pada si anak itu, bukan kenakalannya, maka pasti dia tidak pernah akan marah, dan dia akan selalu tersenyum dengan anaknya, dan air mukanya akan berseri-seri ketika menghadapi anaknya. Kemudian anaknya pasti akan terus berbicara dan menyampaikan banyak hal terkait dengan dirinya, bukan kepada orang lain tetapi kepada ayahnya sendiri yang selalu tersenyum dan ceria. Seorang suami dengan istri juga begitu. Seorang suami selalu melihat kelebihannya, bukan kekurangan istrinya. Kekuatan istrinya bukan kelemahan istrinya. Bukan kekurangannya, bukan kesalahannya, bukan kelemahannya, tetapi keunggulannya, kelebihannya dari sifatnya sebagai seorang istri. Maka pasti ketika seorang istri berbuat kekeliruan, suami melihat kelebihannya, keunggulannya, kekuatannya, apapun keadaannya, pasti dia akan tetap tersenyum dan berseri-seri di muka atau di depan istrinya. Begitu juga dengan istri menghadapi suaminya. Seorang guru terhadap muridnya juga demikian. Murid yang dalam usia yang begitu lupa memang sangat memberikan apresiasi terhadap perkembangan situasi yang kadang-kadang tidak terkontrol. Ketika seorang guru melihat kelebihan, keunggulan yang ada pada muridnya, tidak melihat kekurangannya, tidak melihat kenakalannya, tidak melihat begitu rupa kesalahannya, maka pasti seorang guru akan tetap tersenyum di depan muridnya. Akhirnya muridnya akan sangat dekat dengan gurunya. Kenapa murid menjauhi gurunya? Karena barangkali dalam pandangan sang murid, si guru selalu emosional dalam setiap situasi dan kondisi,
sehingga tidak mungkin dia berbicara dan berkeluh kesah tentang apa yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Seorang atasan dengan bawahan juga demikian. Mestinya seorang atasan melihat kelebihan bawahannya, bukan kekurangannya. Melihat kekuatan bawahannya, bukan kelemahannya. Sebagai seorang bawahan, keliru dalam bekerja itu sering terjadi. Alfa dalam bekerja itu terjadi. Tetapi loyalitasnya, ketaatannya, disiplinnya juga tidak kalah dengan kealfaannya. Maka ketika seorang pimpinan melihat kelebihannya dan kekuatannya, maka dia dekat akan menghargai bawahannya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Orang-orang yang diberikan amanah mengembang sebuah institusi, kita lihat tidak demikian. Karena selalu melihat kekurangan dan kelemahan yang ada pada orang lain, maka kemudian dicari-cari kesalahannya. Maka dia tidak pernah akan tersenyum, beringas, temperamental, emosional, selalu membalas kesalahan dengan kesalahan orang lain, bukan dengan senyuman, dengan sikap yang ceria. Karena kuncinya adalah selalu melihat kesalahan, bukan kebenaran yang ada pada orang lain. Karena kuncinya hanya yang dicari adalah kekeliruan, bukan kelebihan yang ada pada seseorang. Karena yang dikejar-kejar adalah selalu kealfaan orang, bukan kesempurnaan yang satu ketika dia tunjukkan dalam bekerja. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sikap besar ini patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, atasan terhadap bawahannya. Sikap bijak ini yang jarang kita lakukan. Sikap bijak seperti ini yang jarang kita lakukan. Kata kuncinya adalah kita bersihkan jiwa dan hati kita, dan kita melihat kelebihan kebaikan yang ada pada orang lain, bukan kelemahannya dan kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa syarif ala hadzal nabiyil karim rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usni nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa salasatikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'anil arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma amina ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa hafiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli 'abdikum wa la dhikrullahi ajalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una.